banyak dari minuman-minuman anggur. Nah, kalau di surga nanti tidak akan memabukkan. Yang banyak orang kejar di dunia, ya minuman-minuman ini Allah jadikan itu minuman di surga. Dan kita akan menikmati semuanya. Nah, seperti itulah. Tidak akan pernah ada habisnya. Minumnya bukan karena haus, maka kita tidak akan pernah berhenti karena kita cuma menikmatinya. Seseorang muslim itu di surga nanti, Bapak Ibu pindah misalnya dari minuman susu ke minuman madu sepuasnya. Tidak ada rasa lagi, aduh saya sudah enak, nggak ada. Karena tidak ada lapar, tidak ada haus. Selama-lamanya, abadi. Makna khalidina fiha, kekal selamanya. Semuanya. Ya, kekal tidak ada rasa hausnya, kekal tidak ada rasa laparnya, kekal tidak ada rasa capeknya, kekal tidak ada rasa sedihnya, kekal semua. Berikut juga semua fasilitasnya, istananya kekal, pakaiannya kekal, semuanya kekal. Gitu kan? Kalau ada hotel, lalu view-nya ke sungai, mahal nggak kamarnya? Padahal cuma lihat doang gitu. Atau view-nya laut. Ini semua istana kita ada sungainya. Milik pribadi lagi. Tahu modalnya apa? Patuh. Patuh saja. Azan, hayalah sholat, ayo sholat, selesai. Zikir, zikir. Cuma baca Quran, pergi haji dan umroh. Nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Di dunia punya hidup, di akhirat masuk surga, dapat segala macam fasilitas gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala sil'atallahi ghal. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu balasannya mahal loh. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah balasannya Allah itu adalah surga. Tidak seimbang. Nanti Bapak Ibu sekalian kita meninggal, ini kita kumpul-kumpul begini, nanti di surga ketemu lagi tuh, ngobrol. Ingat gak dulu kita pernah kajian? Iya. Itu dijelaskan itu. Nanti orang akan ketemu, ingat gak dulu kita waktu begini dan begitu, waktu kita pertama hijrah, waktu kita taubat, waktu kita haji, waktu kita jihad, orang akan saling cerita. Dan nanti kita uniknya, nanti kalau kita mau tahu histori kita selama di dunia, kita cuma duduk sejenak, lalu kita baru lihat seperti film kita, dari akhir sampai kita meninggal. Oh, cuman ini kehidupan saya. Gitu. Jadi kecil sekali. Orang akan mengira nanti hidupnya di dunia cuma sehari atau 2 hari. Jadi iman tidak berimbang. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Gak ada nilainya amal kita. Tapi masuk dengan rahmat Allah. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda juga? Kata Nabi SAW, saya juga. Allah betul-betul menyelamatkan kita dengan rahmatnya. Makanya tugas kita merengek, manja sama Allah. Ya Allah maafin, ya Allah masukkan surga, ya Allah terima amal. Itu doang. Tidak ada yang sulit. Ya, hanya orang bodoh masuk neraka itu. Karena bukan disiksa dia sebenarnya. Dia menikmati kok hidupnya. Tadi saya bilang boleh makan, boleh minum, boleh segala macam. Baik. Ini fasilitas yang disebutkan salah satunya saja tentang masalah minuman di surga. Allah sebutkan untuk masuk ke surga itu apa yang harus kami lakukan ya Allah? Allah sebutkan sebagiannya. Perhatikan di ayat 7-nya. Yufuna bin nadr. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Setiap kali mereka bertekad, kalau saya sehat, saya akan umroh. Kalau saya begini, saya akan begitu, nazar. Ya. Sebenarnya hukum nazar ini asalnya makruh. Makruh ya. Kenapa makruh? Karena kalau Bapak Ibu memang berhasil, misalnya kalau saya sembuh atau anak saya diterima kuliah, saya akan puasa 3 hari. Maka kalau berhasil, Bapak Ibu wajib untuk membayarnya. Makanya lebih baik tidak bernazar. Begitu disebutkan dalam hadis. Jadi nanti aja kalau sudah berhasil, baru kita sedekah, baru kita tidak usah dihubungkan dengan nazar. Ya. Karena nazar ini dianggap orang itu pelit kepada Allah. Ya, dia nanti kalau berhasil baru dia mau tunaikan. Ya, harusnya kita tanpa pamrih kepada Allah sebagaimana Allah tidak pamrih dengan kita, gitu ya. Tapi kalau ada orang sudah telanjur nazar, boleh-boleh saja. Cuman kalau sudah terpenuhi dia harus jalankan. Makanya orang-orang yang nazar dan menunaikan termasuk orang yang akan masuk surga nanti. Dan juga mereka takut terhadap siksa neraka. Yang dimaksud dengan azab merata di mana-mana di neraka maksudnya. Ya. Kemudian sifat yang selanjutnya ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberi makan yang disukainya. Tolong garis bawahi ini. Memberikan makanan yang kita suka. Ya. Jangan sisa makanan. Ini saya nggak suka, kasih aja tetangga. Nah, apa yang kita suka itu yang kita kasih ke orang lain.
Itu puncak yang terbaik dari bab sedekah. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, jadi contoh yang baik dalam masalah ini. Beliau setiap kali menyukai sesuatu langsung beliau sedekahkan. Mau pakaian, mau makanan. Dan beliau ingin yang disedekahkan di jalan Allah apa yang dia suka. Sampai satu waktu di akhir hidup beliau sudah sangat tua, tiba-tiba ingin sekali makan ikan. Waktu itu tidak ada ikan di kota Madinah. Lalu dicarilah ikan sampai ketemu cuma 1 ekor ikan. Dimasak oleh istri beliau, sudah dihidangkan, begitu mau makan ada orang ketuk pintu. Lalu ternyata orang miskin minta makan. Kata Abdullah bin Umar, kasih ini. Kasih ikan ini ke orang miskin itu. Kata istrinya, mungkin Anda bisa kasih uang 1 dirham. Dia bisa beli makanan yang dia mau. Atau kita kasih makanan lain. Maka kata beliau, sungguh Abdullah, maksudnya namanya dia, sungguh Abdullah kalau menyukai sesuatu maka dia akan sedekahkan di jalan Allah. Itu level tertinggi dalam bab sedekah. Makanya saya pernah bilang, coba terapi diri kita, selalu tingkatkan kualitas sedekah kita ya. Kalau Bapak Ibu makan di satu restoran enak, coba beli porsi yang sama, kasih ke tukang parkir, kasih ke orang yang dorong gerobak pinggir jalan, yang memang mereka kayaknya nggak mungkin makan itu. Karena nilainya terlalu mahal. Kalau kita kasih keluarga kita yang mampu mungkin sudah biasa, tapi kalau kita kasih orang-orang seperti ini mungkin belum. Ya. Jadi kita menyedekahkan, memberi makanan yang disukai. Makanya sebagian salaf mengatakan, aku menyiapkan 10 makanan kesukaan 10 orang sahabatku, lebih aku cintai daripada aku sholat malam semalam suntuk. Karena memberi makan itu pahalanya besar. Traktir orang, jangan selalu mau ditraktir saja. Bakhil, ya. Ada orang gitu dikirimin makanan tetangga, terima kasih Bu, tapi dia nggak pernah balas, piringnya kembali kosong gitu, ya. Di sini katakan dia memberikan makanan yang disukainya, berarti level makanannya dia. Siapa yang dia kasih? Allah sebutkan, orang miskin, anak yatim, tawanan, bukan orang kaya, karena orang kaya bisa beli. Tinggal kita kasih tahu restorannya, dia bisa beli. Tapi orang miskin belum tentu. Tukang parkir, orang pemulung di jalan, itu yang kita kasih makan. Pernah nggak berpikir? Bahkan saya pernah berbagi di pengajian kita. Kadang-kadang kalau lihat orang gila, umumnya orang apa kan? Diolok-olok kan? Kenapa Bapak Ibu kita nggak ambil andil dalam masalah itu? Kita bisa telepon rumah sakit yang menangani orang gila, kita yang biayai. Di jalan ini Pak, tolong dijemput, ada ini, saya yang biayai. Pernah nggak berpikir itu? Itu menyelamatkan orang. Sehingga tidak diolok-olok oleh orang lain. Mungkin dia diterapi bisa sembuh. Kenapa kita lihat bajunya kotor, kita nggak gantikan baju? Kenapa? Kenapa selalu yang ada jelek? Kenapa nggak baik gitu? Karena itu hal-hal yang harusnya kita pikirkan. Kemudian anak yatim. Anak yatim berarti anak yang belum balik dan meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengejar pahala anak yatim, cari anak-anak yang meninggal ayahnya dan belum balik. Ya. Disponsori mereka. Dan kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahatini fil jannah. Lalu beliau kasih jarak sedikit.